Setiap manusia memiliki potensi, masalah, dan arah hidup yang berbeda-beda setiap individunya. Namun, siapa yang membantu mereka menemukan jalan tersebut? Nah, disinilah peran bimbingan dan konseling hadir. Tapi, tahukah kita bagaimana sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia dimulai? Nah, kita di sini akan melihat bagaimana sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia tersebut. Mari kita lihat. Nah, pada tahun 1960 sampai 1975, era ini disebut juga dengan era pembangunan keberadaan bimbingan konseling di Indonesia setelah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengadopsinya dari Amerika Serikat sebagai negara asalnya. Bimbingan konseling yang diadaptasi dari vocational guidance menjadi educational guidance. Pada masa ini, bimbingan masih berfokus pada layanan pendidikan dan penempatan siswa. Kegiatan BK belum berdiri sebagai satu unit tersendiri, melainkan masih dijalankan oleh guru yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan siswa. Layanan bimbingan mulai diperkenalkan secara formal di sekolah menengah. Munculnya pelatihan-pelatihan dasar bagi guru dalam bidang bimbingan. Kementerian Pendidikan mulai memasukkan materi bimbingan konseling dalam kurikulum guru. Nah, di era ini belum ada bentuk, status, atau dasar acuan yang jelas terkait pelaksanaan bimbingan. Sehingga nama pelaksananya masih menggunakan guru bimbingan dan penyuluhan yang lebih banyak diartikan atau dipahami sebagai pemberi nasihat. Karena keprihatinan ini, maka di tahun 1971 berdiri proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau disingkat dengan PPSP yang terbentuk pada 8 IKIP, yaitu yang pertama IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya, IKIP Malang, dan juga IKIP Manado, di mana bimbingan penyuluhan kala itu ikut dikembangkan. Nah, pada tahun 1975 sampai dengan 1989, era ini lebih dikenal sebagai era kebangkitan dan perintisan. Hal ini terbukti melalui yang pertama, bersamaan dengan lahirnya kurikulum 1975 untuk tingkat SD, SMP, SMA, maka terdapat pedoman pelaksanaan kurikulum, yaitu buku 3C, Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan. Nah, yang kedua, terbentuknya organisasi profesi, yaitu Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia yang disingkat IPBI pada tanggal 19 Desember 1975. Nah, yang ketiga, untuk mengisi jabatan guru bimbingan dan penyuluhan di sekolah, maka di tahun 1975 diselenggarakan program PGSLP dan PGSLA bimbingan dan penyuluhan di IKIP setingkat dengan D2 atau D3. Nah, yang keempat, pendidikan tenaga bimbingan konseling mulai berkembang di tingkat perguruan tinggi dengan dibukanya jurusan pendidikan bimbingan dan konseling, disingkat dengan PBK. Nah, yang terakhir, lahirnya SK Mempan No 26
garis miring Menpan garis miring 1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kepmen tersebut menetapkan secara resmi bahwa sekolah memberikan layanan bimbingan dan penyuluhan, namun pelaksanaannya masih belum jelas karena konsep awal untuk mendukung tujuan sekolah dan membantu siswa mencapai tujuan akademik mereka masih belum ada. Nah, selanjutnya tahun 1989 sampai 2003. Pada era ini, bimbingan konseling menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional yang diatur dalam PP nomor 28 garis miring 1990 dan nomor 29 garis miring 1990 yang menjadi acuan pelaksanaan bimbingan dalam dunia pendidikan. Selain itu, kejelasan hukum dan dasar acuan pelaksanaan bimbingan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1, yaitu ayat bimbingan penyuluhan juga telah memiliki panduan pelaksanaan yang terbit pada tahun 1990 dalam bentuk seri pemandu pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, yang terdiri atas buku 1, 2, 3, 4, dan 5. Hal penting yang turut mempengaruhi sejarah perkembangan bimbingan kala itu adalah lahirnya model pelaksanaan bimbingan yang dikenal dengan BK Pola 17. Sejalan dengan terbitnya SK Mendikbud nomor 25 garis miring 1995 yang akhirnya merubah nama bimbingan penyuluhan menjadi bimbingan konseling dan secara substansial mengatur tentang kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan pola-pola yang jelas, yang mana yang pertama ada pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, dan azas-azasnya. Yang kedua, ada bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang ketiga, ada jenis layanan, layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, pembelajaran, konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Nah, yang terakhir ada kegiatan pendukung yang mana ada instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Dengan masuknya era globalisasi dan perkembangan ilmu psikologi, bimbingan konseling di Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam hal pendekatan, metode, serta profesionalisme, penyesuaian kurikulum, dan pengembangan pendekatan multidisipliner dalam bimbingan dan konseling. Nah, pada tahun 1991 sampai 1993 dibentuk divisi dalam IPBI. Yang pertama ada IPKON, Ikatan Pendidikan Konselor Indonesia. Yang kedua ada IKPI, Ikatan Guru Pembimbing Indonesia. Yang ketiga ada ISKIN, Ikatan Sarjana Konseling Indonesia. IPBI memperjuangkan jabatan fungsional bagi petugas bimbingan di sekolah untuk upaya profesionalisasi pelayanan bimbingan konseling berhasil. Nah, pada 2001, IPBI berubah menjadi APKIN, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Nah, pada
2003, Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengakui keberadaan dan peran guru bimbingan konseling sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Nah, Desember 2003, APKIN mengadakan konvensi nasional yang diisi dengan kegiatan seminar dan lokakarya yang bertemakan profesi bimbingan dan konseling Indonesia menuju ke arah standar internasional. Di setiap kabupaten atau kota dibentuk organisasi MGBK baik di tingkat SLTP maupun SLTA. Nah, tahun 2003 hingga sekarang, eksistensi bimbingan konseling mulai berkembang dan diakui sebagai layanan profesional yang ditegaskan melalui undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 mengenai penamaan bagi petugas profesional bidang layanan bimbingan konseling. Yang kedua, acuan tentang kinerja profesional lebih tegas dan jelas dengan PP No 19 garis miring 2005, PP No 17 garis miring 2010, Undang-Undang Nomor 14 2005, PP No 22 2007, Dirjen PMPTK tahun 2007 tentang rambu-rambu penyelenggaraan BK dalam jalur pendidikan formal. Nah, yang ketiga, keluarnya Permendikbud nomor 81A tahun 2013 bertujuan untuk meningkatkan layanan bimbingan dan konseling profesional di sekolah dan mencapai terselenggaranya bimbingan dan konseling pendidikan sejak PAUD hingga perguruan tinggi. Nah, yang terakhir, Permendiknas nomor 8 tahun 2009 tentang program pendidikan profesi guru prajabatan diikuti panduan pendidikan profesi guru prajabatan tahun 2009 oleh Ditjen Dikti Depdiknas. Di era digital saat ini, BK tidak lagi terbatas pada ruang kelas. Konselor kini memanfaatkan platform online untuk layanan konseling, asesmen psikologi, serta edukasi karakter. Penggunaan media digital seperti Zoom, Google Meet, hingga aplikasi konseling daring seperti Ruang Guru atau konseling. Munculnya pelatihan sertifikasi online bagi konselor dan ada adaptasi terhadap isu-isu baru seperti cyberbullying, kecanduan gawai, dan kesehatan mental di media sosial.